warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wari di Dapur Wari. Ya, pada video ini saya mau mereview tentang keju apel. Keju apel atau Edam Victoria atau keju ayam emas. Saya nggak tahu itu beda, ayam emas itu kan mereknya ya, nggak tahu kalau macam-macam mereknya ada banyak apa enggak untuk keju apel. Jadi keju apel itu keju Edam yang bundar itu, yang kayak apel gede gitu, dan di luarnya itu ada lapisan merahnya, jadi kelihatan kayak apel merah. Ini saya beli coba 100 gram karena saya nggak pakai ya, jadi saya beli dikit aja. Ini di kayak dibungkus vakum gini ya. Kita buka aja. Jadi keju Edam ini asalnya kalau nggak salah dari Belanda, dari kota Edam, sesuai dengan namanya yaitu kota Edam, dan ini adalah keju Edam. Ini jadi masih di wrapping. Ini saya belinya online, cari aja keju Edam apel, nanti banyak keluar. Ini saya beli 100 gram. Ini saya simpan di dalam kulkas. Jadi keju Edam sendiri ini teksturnya sebenarnya kering ya. Jadi enak buat diparut. Ya, jadi ini bentuknya keju apel. Jadi ini sebenarnya satu apel gitu ya, kayak buah apel gitu. Ini beneran kayak buah apel bentuknya, makanya dibilangnya keju apel. Bukan keju terbuat dari apel ya. Dan ini ada merah-merah ini nggak dipakai. Ini adalah lilin. Jadi lilin ini fungsinya untuk menjaga supaya keju ini awet. Jadi kalau dibawa ke perjalanan jauh gitu sebenarnya awet. Jadi kalau misalnya bawanya masih utuh gitu, kemungkinan dia awet karena lilinnya kan masih penuh. Kalau sudah seperti ini ya mungkin untuk waktu yang sangat lama mungkin kurang terjaga kualitasnya. Kemudian ini juga lilinnya ini sebenarnya warnanya ada macam-macam. Yang saya tahu itu kalau warna, kan ada yang warna hitam. Kalau warna hitam itu dia katanya itu sudah didiamkan selama paling enggak selama 17 minggu. Jadi keju Edam itu kan keju tua, jadi keju yang matangnya itu lama gitu. Jadi rasa kejunya itu banget dan aromanya itu juga kuat banget. Jadi ini baunya jadi kayak brem Solo tahu atau brem Bali, itu baunya itu seperti itu. Jadi bau keju dan bau brem gitu. Terus kalau misalnya ini warna hijau, itu katanya keju Edamnya itu sudah dicampur dengan rempah-rempah seperti itu, rempah-rempah, bawang putih seperti itu. Ini keju yang biasa, yang merah. Jadi ini sedikit berair karena saya masuk kulkas, dan ini baru keluar kulkas belum lama, jadi dia agak berair seperti itu. Jadi saran saya kalau mau dipakai, sebelum dipakai sebenarnya dikeluarkan dulu di suhu ruang sekitar 1 jam, pokoknya sampai uapnya dia embunnya dia menghilang seperti itu. Ini harganya untuk 100 gram saya beli sekitar 25 ribuan. Itu 100 gram. Ini ya, 100 gram tuh segini nih kalau saya pegang. Dan ini biasanya kalau untuk buat kastengel dia dicampur dengan keju cheddar gitu. Jadi keju cheddar itu kan rasanya lebih creamy. Jadi saling melengkapi lah. Ini keju Edam dan keju cheddar itu. Kalau untuk rasanya kita coba. Ini kita coba sedikit ya. Saya agak takut ngerasainnya. Saya belum pernah nyobain keju Edam. Dia tuh teksturnya kering gitu. Jadi kalau dibikin kue kering pasti kuenya renyah deh ini. Wah. Saya bakal coba.
Jadi rasanya itu ya sedikit tidak familiar di lidah. Jadi kalau dimakan itu kayak dibilang kayak keju cheddar juga enggak. Dia nggak seasin keju cheddar ya. Kalau menurut saya dia nggak seasin keju cheddar, tapi kerasa banget kalau ini keju tua. jadi kalau dimakan weng gitu, langsung di mulut itu langsung memenuhi semua mulut, dan sampai kejunya habis pun rasanya masih di situ aja gitu. Jadi dia kayak nggak mau hilang gitu. Kayak parfum itu, dia tuh kalau untuk parfum, kalau untuk dibandingkan dengan parfum ya, parfum itu alkoholnya tinggi gitu kan, biar baunya nggak hilang. Nah itu kayak gitu tuh, makin tinggi parfum makin nggak hilang baunya. Dan ini baunya, ininya rasanya itu, tapi tuh bukan rasa busuk ya. Jadi dia tuh punya rasa khas yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Jadi untuk teksturnya pas saya makan itu kering banget. Jadi kalau untuk kue kering dia cocok banget. Terus rasa kejunya itu sebenarnya tuh enak kalau udah jadi kue kering. Kalau untuk dijambal itu kayak dimakan gitu aja, dicemil. Ya kalau suka sih enak, tapi kalau saya agak kurang cocok di lidah saya kalau misalnya langsung dimakan seperti itu. Tapi kalau untuk dibuat kue kering ini, saya rasa bakal jadi enak rasanya. Untuk asinnya, kalau menurut saya ini nggak seasin keju cheddar. Ya asin, cuma dia nggak seasin keju cheddar. Dia punya rasa khas banget. Itu kenapa mungkin ya Kastengel yang menggunakan keju edam jenis ini, yang keju apel ini, itu rasanya memang khas karena memang dia punya rasa khas yang nggak dimiliki sama keju cheddar, keju serbaguna lainnya yang ada di pasaran seperti itu. Jadi kalau nyoba kastengel yang mungkin udah enak ya, banyak kan sekarang yang pakai keju di pasaran itu, dan kastengelnya sebenarnya rasanya enak-enak aja. Cuma kalau menggunakan keju ini beda rasanya, lebih khas. Seperti itu aja. Kapan-kapan saya akan buat kastengel menggunakan keju ini. Tunggu videonya. Kalau dirasa video saya bermanfaat kali ini, boleh bantu subscribe-nya dan like-nya. Untuk sharing-sharing boleh komen di bawah, ataupun misalnya mau bertanya. Jadi kalau mau bertanya, jangan misalnya tanya keju, misalnya saya review keju apa dan apa, lalu ada yang bertanya, kalau buat ini enak keju mana kak, kalau buat ini enak keju mana, enak coklat mana, seperti itu. Jadi kalau pendapat saya, karena rasa keju itu bermacam-macam, ada dari yang asin, asinnya banget, ada yang creamy, ada yang kurang asin tapi creamy, seperti itu. Jadi menurut selera aja kalau menurut saya. Kan ada yang suka kerasa banget kejunya, ada yang suka rasa keju tapi nggak suka begitu asin, seperti itu. Jadi sesuai selera aja. Kemudian juga kalau misalnya coklat juga, kalau ditanya mana yang enak untuk bikin produk ini atau produk ini, seperti itu juga sebenarnya sesuai selera, nggak harus yang ini mesti enak. Jadi takutnya kalau saya ngasih tahu yang ini enak tapi buat saudara sekalian itu rasanya pahit, seperti itu. Jadi kan ada yang lebih suka ke pahit, ada yang lebih suka yang enggak gitu. Jadi tergantung selera aja. Oke, terima kasih, sampai jumpa, sekian kali ini.